Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Apa kabar? Semoga tetap baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Rasuti Astuti dalam program Kominfo Newsroom. Setiap minggunya, saya akan memberikan informasi dari berita sepekan, pemberitaan Indonesia Go.id, Infopublik.id, FMB 9, dan Indonesia Baik. Telah bergabung secara daring bersama saya, Redaktur Infopublik, Pak Untung Sutomo. Pak, halo Pak, apa kabar? Halo Mbak Uci, Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat hari ini. Alhamdulillah Pak. Kemudian juga ada redaktur GPR TV, Pak Jojo Raharjo. Apa kabar Pak? Kabar baik, Oci dan juga Mas Tomo. Senang melihat Oci selalu ceria, kadang-kadang hujan, kadang-kadang cuaca cerah, tapi kita tetap semangat bangkit dari pandemi. Tetap semangat. Baik, langsung saja untuk mengawali informasi pertama, Pak Tomo dipersilakan membahas berita yang akan diangkat sepekan ini. Ya, makasih Mbak Oci dan pemirsa sekalian ya, seperti biasa kita satu pekan ke depan banyak program kerja dan kebijakan pemerintah yang terus kita glorifikasi dan kita beritakan di Kominfo Newsroom. Tentu di 3 sektor utama, yaitu di politik, hukum, dan keamanan, Polhukam, kemudian ada di sektor ekonomi, dan yang ketiga di sektor pemberdayaan manusia dan kesejahteraan dan kebudayaan. Yang di sektor pertama, headline di Polhukam, ini tentu juga pertama kita tidak lari-lari dari bagaimana sejumlah agenda Presiden ya, terutama terkait dengan tahapan persiapan dari sejumlah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 yang sudah secara resmi keketuaannya diserahkan ke Indonesia dan rencananya mulai 1 Desember hingga November 1 Desember 2021 hingga November 2022, kita akan melaksanakan sejumlah agenda penting di sejumlah sektor, dan Kominfo menjadi satu leading sektor di bidang komunikasi publik, dan ini tentu akan terus kita glorifikasi sejumlah isu-isu penting, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian penanganan pandemi, ya, kesehatan secara nasional maupun global, kemudian kesetaraan vaksin ya di Indonesia, kemudian belum lagi terkait dengan kesetaraan gender, kemudian ada juga terkait isu-isu soal perubahan iklim yang terkait dengan upaya-upaya Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi secara signifikan emisi gas karbon, kemudian mengalihkan pembangunan energi dari energi yang tidak terbarukan menjadi energi baru terbarukan. Salah satunya adalah dengan secara pasti mulai tahun ini kita sudah memberhentikan tidak menerima proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian juga masih terkait G20 juga terkait dengan COP26 ya, terakhir perubahan iklim, ini juga kita berkomitmen bahwa Indonesia akan terus melakukan restorasi lahan gambut, kemudian juga restorasi hutan mangrove ya, karena kita berkomitmen minimal di 35% hutan mangrove Indonesia sudah bisa pulih kembali untuk beberapa tahun ke depan. Nah, masih di sektor Polhukam, ini juga ada satu momen penting di bulan ini, menjelang akhir bulan November ini adalah Festival HAM ya. Ini juga pemerintah Indonesia menyatukan tekad bersama dalam satu tema, yaitu bergerak bersama memperkuat kebinekaan dalam inklusi dan resiliensi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di bulan ini juga ada Hari Guru. Nah, ini juga penting karena mengingat kita tengah berkomitmen bersama untuk memperkuat sumber daya manusia generasi muda kita dan generasi depan kita untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan zaman yang makin begitu penuh tantangan ya, dari sisi teknologi terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19. Nah, di bulan ini juga kita punya satu momentum penting terkait dengan perubahan iklim, yaitu Hari Menanam Pohon Indonesia yang terus akan dicanangkan oleh Presiden Jokowi rencananya di tanggal 28 November mendatang. Nah,
Isu terakhir headline di sektor Polhukam itu tentu kita tidak lepas dari yang isu Papua ya. Selasa Papua akan terus kita glorifikasi bagaimana momentum Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpiade Nasional yang baru saja selesai dilaksanakan di Papua ini betul-betul bisa menjadi momentum membuktikan bahwa Indonesia betul-betul NKRI, semua wilayah menjadi satu dalam program pembangunan nasional. Pelaksanaan di Papua membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada alasan apapun bahwa Papua itu bukan bagian dari negara Indonesia, tetapi Papua adalah kita. Nah, itu jadi satu momentum penting ya. Kemudian yang baru saja berlangsung, ini kemarin kita baru saja menyaksikan satu event spektakuler ya, World Superbike 2021 yang menjadi seri pamungkas World Superbike dan dilaksanakan di Mandalika. Ini juga meskipun ada beberapa kendala cuaca salah satunya, tetapi itu adalah memang umum dimanapun bisa terjadi ya. Dan kita bisa melihat bagaimana antusiasme, glorifikasi, kemudian tanggapan dari banyak pihak terkait dengan pelaksanaan World Superbike di Mandalika ini begitu antusias dan apresiasi sangat diberikan kepada pemerintah dengan pelaksanaan ini, meskipun kita baru saja melewati momentum rawan ya dari pandemi COVID-19, tapi ternyata kita berhasil dan vaksinasi kita juga membuktikan bahwa dengan event ini terlaksana dengan sukses, maka vaksinasi kita betul-betul sesuai dengan arahan dan tahapan yang ada, sehingga pemerintah berkomitmen untuk terus melaksanakan program vaksinasi dengan menyetok jumlah vaksin secara berkala ya. Di pekan ini kita juga baru saja kedatangan sekitar 2 juta vaksin Pfizer. Dan di pekan ini juga kita akan terus kedatangan sejumlah tahapan stok vaksin. Nah, ini juga memastikan bahwa masyarakat harus segera melakukan vaksinasi bagi masyarakat yang belum menerima vaksin COVID-19. Nah, itu beberapa headline di sektor Polhukam, Mbak Oci. Untuk di sektor ekonomi, ini juga kita hingga akhir tahun masih akan terus mengglorifikasi bagaimana realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional yang terlihat sudah menimbulkan beberapa efek positif di beberapa sektor ya, bukan hanya di sektor otomotif, mulai dari pemberian intensif pajak, tapi juga di sektor UMKM yang sudah mulai bergerak di sektor digital, mereka beralih ke digital sehingga bagaimana anggaran ini betul-betul efektif membuat ketahanan ekonomi kita, meskipun masih ada kecenderungan kita terjun ke arah minus, tetapi mulai dari kuartal kedua dan ketiga 2021 ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional dan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia menunjukkan bahwa tren positif pergerakan ekonomi kita akan terus naik mendekati 4,5 hingga 5% di akhir tahun ini. Ini sungguh sangat hal yang cukup mengembirakan ya, di tengah kasus pandemi COVID kita sudah mulai menurun, bahkan positif rate kita sudah di bawah 1%. Ini tentu menjadi catatan penting, mudah-mudahan ini akan terus kita jaga. Maka itu pemerintah berkomitmen hingga akhir tahun ini kita akan tetap memberlakukan pengetatan meskipun sesuai dengan kondisi lapangan ya. Salah satunya adalah momentum hari libur nasional dan tahun baru 2022 ini akan kita hadapi sebentar lagi. Bulan depan pemerintah akan kembali memberlakukan pembatasan hingga level 3 di semua wilayah Indonesia. Ini guna mengantisipasi jangan sampai kesalahan kita di pertengahan tahun ini saat libur Lebaran ya, ini menjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan di atas 50.000 kasus per hari. Ini menjadi pelajaran penting, jangan sampai kejadian di daerah Uni Eropa yang saat ini tengah mengalami gelombang ketiga kasus COVID ini dialami oleh Indonesia lagi. Nah, sehingga ini nanti perlu antisipasi semua pihak, bukan hanya oleh pemerintah, tapi perlu juga partisipasi dari masyarakat agar sama-sama menjaga momentum ini, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pergerakan kita juga tidak terjadi pengetatan kembali, sehingga ekonomi kita bisa terus tumbuh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Nah, itu di sektor ekonomi, Mbak Oci. Untuk di sektor PMK ini juga masih terkait dengan bagaimana upaya intensif pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Tadi terkait dengan sektor ekonomi juga bagaimana kita memastikan stok vaksin kita tetap terjaga sehingga program vaksinasi kita dengan target di pertengahan 2022 mencapai 70 juta
penduduk Indonesia sudah divaksin lengkap 1 dan 2, ini bisa tercapai sehingga kekebalan komunitas kita, herd immunity kita bisa tercapai. Tahun depan kita bisa mengakselerasi sejumlah pertumbuhan ekonomi hingga berdampak pada sejumlah pembangunan, bukan hanya di sektor infrastruktur tapi hingga ke sumber daya manusia, karena kita juga sudah tahu ya pembelajaran tatap muka terbatas sudah mulai berlangsung di menjelang kuartal keempat tahun ini dengan beberapa percobaan dan kemudian beberapa catatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jika memang terjadi penularan yang cukup signifikan, maka segera dievaluasi. Nah, ini sejumlah daerah dan hampir seluruh daerah di Indonesia sudah mengikuti arahan ini. Mudah-mudahan ini momentum bisa kita betul-betul jaga sehingga loss learning dari kekhawatiran pemerintah terhadap generasi muda kita bisa teratasi. Nah, jadi PTM tatap muka mudah-mudahan yang meskipun terbatas masih tetap kita bisa laksanakan, di samping bahwa kita tetap menjaga bagaimana kasus COVID ini bisa tertekan ya. Salah satunya adalah protokol kesehatan yang terus kita terapkan di semua sektor, bukan hanya di sektor kita sendiri secara pribadi, tapi di semua sektor mulai dari kantor hingga area-area destinasi wisata. Karena jangan sampai di tengah kita setelah dilakukan pembatasan kemudian ada rasa jenuh dari kita sendiri, kemudian mencari daerah yang untuk berwisata misalnya, tapi mengabaikan protokol kesehatan. Makanya pemerintah terus melakukan pengawasan secara intensif di semua sektor ya, semua stakeholder yang terkait untuk bisa tetap melaksanakan protokol kesehatan ini secara ketat. Begitu Mbak Oci, beberapa headline 1 pekan ke depan yang mungkin akan terus kita klarifikasi, terutama terkait dengan persiapan menjelang akhir tahun ya. Ini terutama terkait dengan rencana pelaksanaan pembatasan pembelakuan kegiatan masyarakat kembali di level 3 di PPKM menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Baik, terima kasih Pak Tomo. Sangat lengkap sekali agenda kita pekan ini. Itulah berita sepekan Kominfo Newsroom minggu ini. Informasi selanjutnya, penerapan PPKM level 3 yang menjelang Natal dan Tahun Baru 2021. Tetap di Kominfo Newsroom.